yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada hari ini di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita masih berkumpul pada hari ini di bulan Syawal. Sebelum kita membahas beberapa hal yang ingin kita sampaikan, ulun hanya mengingatkan kepada seluruh jamaah, hari ini tanggal berapa tadi untuk Syawalnya? 20 Syawal tadi tanggal berapa? 23. Berarti kita sudah masuk malam ke 24. Nah, kalau Syawal itu 29 hari, nah, berarti besok adalah kesempatan terakhir bagi orang yang ingin melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Karena di dalam hadis Nabi bersabda, hadis sahih, ujar Nabi, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Ujar Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan plus ditambah dengan dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan berikan dia ganjaran seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Seakan-akan inya puasa setahunan dengan menambahkan 6 hari bulan Syawal. 6 hari itu boleh di awal dari tanggal 2, 3, 4. Boleh di tengah, boleh di akhir seperti besok. Boleh berpisah-pisah, hari ini puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak. Boleh juga dijadikan satu, nya bergabung. Yang penting totalnya 6 hari bulan Syawal. Maka bagi yang belum puasa, kesempatan terakhirnya adalah besok. Karena kalau besok puasa pas 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau Syawal cuma 29 hari. Jadi pas 6 hari. Nah, ini sekali lagi kami ulang para jamaah. Memang hukumnya sunnah, tidak wajib. Ada yang menyahut, gampang aja Ustaz Ajar, tahun mukanya ada aja lagi jar. Bulan Syawal itu pasti datang tahun depan, tapi kitanya yang kada tahu. Nah, jadi kesempatan itu kalau ada, gunakan. Sebelum kita lanjutkan, ibu-ibu apabila Ramadan tadi haid atau sakit atau ada halangan sehingga tidak berpuasa, otomatis wajib dikodok kan ada? Wajib kodok. Maka mengkodok puasa itu boleh sekalian dengan niat puasa 6 hari bulan Syawal. Artinya dia tidak perlu dipisah. Jangan dikira 6 hari bayar utang, 6 hari puasa sunnah. Tidak, tapi gabung aja langsung. 6 hari hutang sekalian puasa sunnah Syawal. Nah, ini kami minta untuk para jamaah memperhatikan hal tersebut. Sebelum lanjut juga, ulun hanya mengingatkan karena ini masih dalam rangkaian Ramadan tadi. Ada yang bertanya,
Bagaimana jika dia di bulan Ramadan tadi tidak puasa karena hamil? Kalau tidak puasa karena sakit atau haid, kita tidak masalah. Semua tahu 3 hari sakit, 3 hari bayarnya. 4 hari haid, 4 hari juga bayar utangnya. Tapi bagaimana dengan perempuan yang hamil atau menyusui? Maka perhatikan ini, dan ulun meminta pian membedakan kasus ini. Ini ada 2 perempuan. Ada 2 perempuan. Kita mulai yang pertama. Ibu siapa misalnya? Nah, Ibu Jannah misalnya. Ibu Jannah, sampean kenapa tidak puasa Ramadan tadi? Lalu ujar Ibu Jannah, Pak Ustadz, saya ini hamil. Jadi saya ini merasa lemah. Kalau saya berpuasa, saya bisa pingsan. Tidak puasa saja berat membawa ini, bawa perut, apalagi saya puasa. Saya takut terjadi sesuatu pada diri saya. Sekali lagi ulun ulang. Ibu Jannah, kenapa ibu tidak berpuasa? Ini perhatikanlah, sekali lagi saya ulang. Ibu Jannah, kenapa ibu tidak puasa kemarin Ramadan? Pak Ustadz, saya ini hamil. Berat saya bawa perut saya ini. Kalau saya puasa, saya takut kenapa-kenapa. Nah, maka berarti Bapak bisa simpulkan, berarti Ibu Jannah ini tidak berpuasa karena memikirkan dirinya. Gitu kalau kada puasa itu pertimbangannya adalah karena diri beliau sendiri. Takut pingsan, takut sakit. Maka orang yang tidak berpuasa karena faktornya adalah dirinya sendiri, ini rumus. Bila orang tidak berpuasa karena mempertimbangkan keselamatan atau faktor dirinya sendiri, maka dia hanya wajib membayar utang sesuai berapa hari yang dia tidak puasa. Kalau 7 hari, ya 7 hari juga dibayar. Kalau 10, ya 10 juga dibayar. Jelas ini? Jelas? Ibu kedua. Ibu kedua ini Ibu Fatimah. Ibu Fatimah, kenapa kemarin ibu kada puasa bulan Ramadan? Ujar Ibu Fatimah, Ustadz, saya hamil. Sama kada? Sama. Tapi faktornya beda. Ustadz, saya hamil. Kalau saya puasa, saya mampu. Saya tahan. Apabila puasa saya mampu. Tapi saya memperhatikan Ustadz, apabila saya berpuasa, maka perut saya ini terasa bayi itu tidak lagi menendang. Artinya bayi ini tidak lagi aktif. Atau bila diperiksa ada kalau alat untuk mendengar jantung misalnya. Jantungnya Ustadz menjadi lemah. Maka saya memilih untuk tidak usah berpuasa karena saya takut terjadi kenapa-kenapa dengan bayi saya. Nah, sekarang bisalah dibedakan 2 orang ini. Berarti yang satu tidak puasa karena faktor dirinya sendiri. Karena dia tidak tahan atau dia bisa pingsan. Ibu yang kedua ini tidak berpuasa karena ada faktor X, faktor lain di luar dirinya, yaitu si bayi yang dalam perut. Itu di luar dirinya namanya. Bila dia memikirkan keselamatan bayi ini, baik belum lahir atau sudah lahir. Contoh sudah lahir adalah bayi yang disusui. Bila saya puasa, maka bayi ini rewel, tidak mau menyusu. Saya takut dia sakit. Kalau saya tidak berpuasa, baru dia mau menyusu. Mau tidak mau saya tidak puasa. Tapi faktornya karena takut bayinya kenapa-kenapa. Berarti rumus yang kedua,
apabila ada orang tidak berpuasa karena memikirkan keselamatan selain dirinya, artinya keselamatan orang lain seperti bayi dan janin yang ada dalam perutnya, maka setiap hari yang dia tidak berpuasa, misalnya 10 hari, itu wajib dibayar juga 10 hari plus per 1 hari dia wajib membayar fidyah sebanyak 1 mud per hari.